فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Dan barang siapa yang berat timbangannya, dijamakkan. Kenapa dijamakkan? Mawazin. Faman thaqulat mawazin. Kenapa dijamakkan? Yang ditimbang banyak. Barang siapa yang berat, yang ditimbang, al-mauzun. Yang berat, berarti yang berat apanya? Timbangannya, alatnya, atau yang ditimbang. Yang bisa berat apanya? Yang ditimbang. Paham ya? Ini kemarin dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya pendapat yang benar timbangannya cuma satu. Adapun yang jamak seperti ini, maka yang dimaksud adalah apa? Al-mauzun. Bukan alatnya, bukan isim alat, tapi apa? Al-mauzun, isim maf'ul. Paham ya? Nah, karena yang punya berat yang apanya? Yang ditimbang. Nah, ini di antara dalilnya. Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qala syarih rahimahullah, faman syartiyah, mannya man syartiyah. Selain syartiyah ada man apa lagi? Istifhamiyah, ada man untuk bertanya. Nah, man abuk, ini mannya mana apa? Istifhamiyah. Adapun di sini mannya man syartiyah, barang siapa. Nah, yang memberikan faedah syarat. Wa jawabu syart jumlah faulaika humul muflihun. Ada syarat, ada jumlah, ada jawab syarat. Mana jawabannya? Adalah kalimat maka mereka, barang siapa yang begini, maka mereka, ini apa namanya? Jawab syarat. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa atatil jumlatul jazaiyah jumlatan ismiyatan bisifatil hasr faulaika humul muflihun. Wal jumlatul ismiyatu tufidus subuta wal istimrar. Ini faedah nahwu. Dan datang jumlah jawab, jumlah balasan, jaza, dalam bentuk jumlah ismiyah dengan sifat pembatasan. Mana jawab syaratnya? Jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Musa terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Faulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Humul muflihun, ulaika humul muflihun. Ini jumlah apa nih? Ismiyah. Perhatikan ya, ikhwan. Dengan bentuk pembatasan. Dari mana bentuk pembatasannya? Dari sisi dimakrifatkannya mubtada dengan khobarnya. Dari mana dikatakan pembatasannya? Dari sisi dimakrifatkannya mubtada dengan khobar. Karena biasanya khobarnya itu dalam bentuk apa ini? Nakirah. Zaidun qaimun, ya kan? Nah, biasanya mubtadanya makrifat, khobarnya apa? Nakirah, iya kan? Al masjidu kabirun, al qamisu wasikhun, iya kan? Selalu mubtada'nya dalam bentuk ma'rifat, khobarnya dalam bentuk apa ini? Nakirah. Tapi ketika dua-duanya dibentukkan ma'rifat, boleh nggak? Boleh. Ada faedah tambahan bahkan. Ketika dua-duanya dijadikan dalam bentuk apa ini? Ma'rifat, sama-sama ada alnya. Apa faedahnya? Pembatasan. Fa'ulaika, ulaika ma'rifat. Isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah ma'rifat. Hadza, ya kan? Baitun, ya kan? Hadza ma'rifat. Baitun nakirah, ya kan? Hadza. Fa'ulaika, ulaika berarti isim isyarah. Untuk orang banyak, ya kan? Fa'ulaika, hum ditekankan lagi. Hum, mereka itu adalah, mana khabarnya? Al-muflih. Khabarnya dalam bentuk apa ternyata? Ma'rifat. Sehingga memberikan faedah apa?
Hanya mereka inilah orang-orang yang beruntung. Siapa? Orang-orang yang berat iman. Yang lainnya enggak. Itu memberikan faedah pembatasan. Sama seperti apa lagi yang contohnya yang sama kayak gitu, sama-sama makrifat. Ad-dinun nasih. Dua-duanya dalam bentuk apa? Ma'rif. Menunjukkan bahwa saya nggak ada yang namanya agama kalau nggak ada apa? Nasih. Agama itu murni hanya apa isinya? Nasih. Mafhum ya? Ini kata beliau. Karena sama ini sekarang contohnya. Faulaika humul muflihun. Datang khobar, datang jumlah jawabannya dalam bentuk. Matikan aja. Hasna tidur di sini. Tiba. Datang jumlah jawabannya dalam bentuk jumlah ismiyah dengan bentuk pembatasan faulaika humul muflihun. Dan jumlah ismiyah sendiri itu memberikan faedah kedua lagi. Tadi faedah dari apa ini? Dari datangnya jumlah jawab dalam bentuk jumlah ismiyah dalam bentuk pembatasan. Dan jumlah ismiyah memberikan faedah subut, penetapan, tetap, dan terus-menerusnya. Jumlah ismiyah itu menunjukkan apa? Faedahnya apa? Terus-menerus, nggak berubah-berubah. Al-masjidu kabirun. Ini tetap atau berubah-berubah? Tetap. Ya kalaupun berubah ya dalam waktu yang lama. Nggak ada hari ini besar, nanti malam jadi apa? Kecil, besok pagi mau dipakai sholat subuh apa dia? Besar lagi, kita keluar jadi apa? Nggak ada. Kenapa? Jumlahnya jumlah apa? Ismi. Paham ya? Nah. Misalnya kita Syafi'i jamilun. Syafi'i apa ini? Cantik, tampan. Ini jumlah apa? Ismiyah. Memberikan faedah apa? Subut wal istimror. Tetap dan terus. Nggak ada berubah-berubah. Sekarang asar tampan. Nanti maghrib apa? Berubah. Agak jadi serigala. Berubah. Besok subuh lain lagi. Nggak ada. Tetap apa ini? Itu namanya kalau jumlah apa ini? Beda dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah nggak memberikan faedah apa? Subut. Paham? Darosna atau nadrusu at-tauhid. Kita belajar apa ini? Tauhid. Terus menerus atau berakhir? Berakhir. Selesai ini, belajar enggak lagi? Enggak, selesai sudah. Paham ya? Setelah ini kita baca Quran. Setelah itu nanti istirahat. Iya kan? Enggak memberikan faedah apa ini? Subut. Zahaba Zaidun ilal masjid. Zaid pergi ke terus dia pergi atau berakhir itu? Berakhir. Terperbaharui. Karena jumlah apa ini? Jumlah fi'li. Mafhum sekarang? Ini ucapan beliau, wal jumlatul ismiyatu tufidu subuta wal istimrar. Itu faedah penting. Nanti banyak faedahnya ya, banyak fungsinya. Kaedahin dalam pengambilan hukum. Nah, jumlah ismiyah memberikan faedah apa? Istimrar dan subut. Itu garis bawah itu. Wajaat bismil isyarah ad-dal alal bu'd. Kemudian ayat itu juga datang dengan isim isyarah yang menunjukkan jauh. Mana? Ulaika. Jauh. Nah, maka mereka itu. Walam yakul fahumul muflihun. Allah tidak mengatakan fahumul muflihun. Maka mereka. Padahal kan maknanya sama kan? Maka mereka adalah orang yang beruntung. Tapi Allah pakai isyarat apa ini? Untuk jarak jauh. Kenapa? Hikmahnya apa? Isyarah ila uluwi martabatihim. Isyaratan ila uluwi. Untuk menunjukkan tingginya kedudukan mereka. Faulaika. Menunjukkan mereka itu apa ini? Jauh, tinggi. Tinggi kedudukannya. Makanya Allah pakai apa ini? Isyarat. Kalau hum kan ya nggak ada faedah itunya. Ya mereka betul beruntung. Tapi nggak menunjukkan mereka kedudukannya apa ini? Tinggi. Luar biasanya Al-Quran ini. Ini baru bahas ayatnya aja. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Baru kayak gini sudah dalamnya seperti ini. Luar biasanya ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wajaat bisifatil hasr fi qawlihi hum wa huwa dhamiru faslin yufidul hasr wat taukid.
Juga bisa dari ma'rifatkannya tadi juga bisa ya. Dan datang dengan bentuk pembatasan dalam firman Allah, hum. Dan dia adalah namanya domir fasl. Domir yang memisahkan antara dua perkara yang saling terikat. Mubtada, khobar. Tengah-tengahnya masuk dia. Maka namanya domir apa? Fasl. Memberikan faedah pembatasan dan penekanan. Sudah kita sebutkan penekanannya. Wal fasl bainal khobar was sifah. Dan khobar dan pemisahan antara khobar dan sifatnya. Nah. Wal muflih, dan yang dimaksud dengan muflih adalah, siapa yang muflih itu? Huwallazi faza bimatlubihi wa naja min marhubihi. Itu penting. Dua perkara baru dikatakan seorang itu muflih. Siapa? Man faza bimatlubihi, orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, wa naja min marhubihi, dan selamat dari yang dia khawatirkan. Dua. Apa yang dia inginkan dia dapatkan, dan yang dia khawatirkan dia selamat dari. Baru dia dikatakan apa ini? Muflih. Fahasalallahu salamah mimma yakrah, maka dia mendapatkan keselamatan dari apa yang dia benci, wa hasalallahu ma yuhibbu, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang tidak dia inginkan dijauhkan dari dia, yang dia inginkan dia dapatkan. Baru orang itu dinamakan apa ini? Muflih. Dari dua sisi itu. Wal muradu bi thiqalil mawazin, dan yang dimaksud dengan beratnya timbangan rujhanul hasanati ala sayyiat, lebih beratnya kebaikan daripada apa ini? Kejelekan. Wa qauluhu faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Fihi iskalun min jihatil arabiyah. Ayat ini ada kesamaran sedikit dari sisi bahasa Arab. Fa inna mawazinu ad-dhamiru fihi mufrad. Situ domirnya mufrad. Mawazinu, timbangannya, timbangannya. Fa ulaika humul muflihun ad-dhamiru fihi jam'un. Sementara dalam lanjutannya domirnya dalam bentuk apa ini? Jamak. Barang siapa yang berat timbangannya, pakai domir apa? Satu, mufrad. Maka mereka, pakai kata ganti apa? Jamak. Paham ya? Tadi di awalnya ketika masih pembahasan syaratnya, pakai domir apa? Satu. Barang siapa yang berat timbangannya, siapa? Hu atau hum? Barang siapa yang timbangan mereka berat atau timbangannya? Hu. Kemudian ternyata setelahnya pakai domir apa? Jamak. Sama iskalnya ya. Nah, kenapa awalnya dari bentuk domirnya harusnya mufrad, kok berubah jadi domir apa ini? Jamak. Wa jawabuhu, jawabannya adalah anna man asyartiyah salihatun lil ifradi wal jamak. Bahwasanya man yang merupakan isim syarat ini bisa digunakan untuk mufrad, bisa juga untuk jamak. Man jadda wajada. Bisa enggak? Ini untuk apa ini? Mufrad. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapat. Manjadda atau manjaddu wajadu. Bisa enggak? Boleh. Mannya bisa untuk mufrad, bisa untuk apa? Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh, mereka akan apa ini? Mendapatkan. Boleh enggak pakai tetap man juga? Boleh. Man itu boleh untuk mufrad, boleh untuk apa? Jamak. Nah. Fa'tibarul lafzi ya'udud domir ilaiha mufrodan. Maka ditinjau dari sisi lafad, maka kembali domir kepadanya dalam bentuk mufrad. Wa bi'tibaril makna ya'udud domir ilaiha jam'an. Adapun dari sisi makna, maka kembali domirnya kepada mereka dalam bentuk apa ini? Jamak. Nah, kalau dari sisi lafadnya mufrad man. Tapi maknanya isinya satu atau banyak orang? Banyak orang. Nah, makanya boleh. Wa kullama ja'at man fa innahu yajuzu an tu'idat dhamira ilaiha bil ifradi au bil jam'i. Maka setiap kali datang man apa ini? Syarat. Maka boleh kamu mengembalikan domir kepada si man ini dengan bentuk mufrad, bisa juga dengan bentuk apa? Jamak. Nah. Wa hadza katsiran fil Qur'an. Ini banyak contohnya dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan
yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Lihat, perhatikan. Wa may yu'min billah. Barang siapa yang mereka apa dia beriman. Yu'min. Berapa domirnya? 1. Kalau banyak berarti apa? Yu'minuna. Iya kan? Jadi pakai mufrad. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, dan mereka atau dia beramal saleh. Dia. Lagi-lagi domir mufrad. Yudkhilhu jannatin. Maka Allah akan masukkan dia atau mereka. Dia lagi-lagi domir mufrad. Yudkhilhu, bukan yudkhilhum. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini enggak ada kembali ke mandomirnya. Khalidina fiha. Dia atau mereka yang kekal? Mereka. Jamak. Khalidina. Padahal kalau mau pakai mufrad harusnya apa? Khalidan. 1 orang kan? Nah. Ternyata Allah pakai domir apa? Jamak. Pakai bentuk jamak. Khalidina fiha abada. Padahal dari awal tadi domirnya apa? Yu'min, ya'mal, yudkhilhu. Ternyata halnya dalam bentuk apa halnya? Jamak. Khalidin. Mereka itu kekal di dalamnya. Nah. Kenapa kok boleh mufrad, boleh jamak? Karena di depannya pakai apa? Man. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah membaguskan untuknya rezekinya. Fatajidul ayah al-karimah fiha mura'atul lafzi summal makna summal lafzi. Kamu dapati dalam ayat yang mulia itu Allah memperhatikan padanya lafaz dulu. Lafaznya mufrad, man kan mufrad lafaznya secara lafaz. Kemudian pindah Allah memperhatikan makna pakai khalidina. Secara makna banyak enggak yang beramal itu? Yang beramal soleh, yang beriman banyak enggak orangnya, isinya? Banyak, lebih dari 2, lebih dari 2, jamak kan? Nah, kemudian setelah jamak Allah pakai lagi apa? Kembali lagi ke lafaz, memperhatikan lafaznya mufrad. Apa kemarin? Qad ahsanallahu lahu atau lahum. Allah telah membaguskan untuk dia atau untuk mereka. Balik lagi ke mufrad. Allah awalnya perhatikan lafadznya dalam bentuk mufrad, perhatikan maknanya dalam bentuk apa? Jamak, karena isinya kan banyak orang yang beramal soleh, yang beriman itu kan banyak. Yang dimasukkan ke dalam surga itu banyak apa? 1, 2 atau jamak? Jamak. Kemudian balik lagi Allah pakai dalam bentuk apa ini? Qauluhu. Adapun untuk yang ringan timbangannya, insyaallah kita baca pada pertemuan berikut. Masya Allah. Nggak pernah kenyang kita ya, Van, dari membahas tentang keindahan dan ketinggian gaya bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya membahas masalah man. Nah, dan luar biasa ya. Adapun lanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.